Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Influenza. Khawatir yang berlebihan. Fenomena peningkatan kasus influenza ini ditanggapi dengan panik atau agak heboh. Ini menurut saya aneh. Karena influenza ini bukan penyakit langka, bukan penyakit baru. Influenza ini sudah diketahui dari tahun 1300-an. Dan sudah mengalami setidak-tidaknya 3 pandemi. Pandemi tahun 1918 itu korbannya sekitar 50 juta. Ada yang bilang belasan juta. Tahun 1957 itu korbannya 1-2 juta. Kemudian tahun 2009 kan beberapa ratus orang meninggal karena flu burung. Jadi kematiannya itu sudah jutaan. Jadi ini barangnya berbahaya, sakitnya berbahaya. Jangan remehkan influenza. Terutama kalau kamu punya sakit-sakit bawaan seperti gagal jantung, diabetes, asma, PPOK, atau sakit-sakit lain yang mengancam sistem kekebalan, HIV, lupus, itu jangan remehkan influenza. Karena itu kita punya vaksinnya. Kita punya obatnya, kita punya tesnya. Kita mulai dari vaksin. Vaksin influenza ini bukan teknologi baru kok. Teknologi lama, barang primitif. Dan memang bisnis vaksin ini bagus untuk menolong orang-orang yang tadi butuh. Yang memang tidak mau mati tapi punya sakit kronis. Vaksin influenza penelitiannya setiap tahun. Jadi tiap tahun vaksin ini isinya beda-beda, menyesuaikan dengan mutasi dan persebaran virus di suatu negara. Artinya apa? Ya vaksin Januari 2025 jangan dipakai untuk Januari 2026. Masa kadaluarsanya pendek. Harus menyesuaikan dengan mutasi virus bersangkutan. Vaksin ini tidak sempurna. Tidak 100% kamu pasti nggak kena influenza. Tapi setidak-tidaknya mengurangi resiko influenza berat. Buat mereka yang kurang beruntung. Maksudnya kurang beruntung bukan cuma punya sakit bawaan. Tapi kebetulan mungkin gennya atau genetiknya itu cocok dengan virusnya. Ya bisa kena influenza berat. Nah itu bisa dicegah dengan vaksin. Influenza ini juga ada tesnya. Oke, sekarang gini deh. Katakan kamu punya nyeri tenggorok, batuk, pilek, demam. Vaksin ataupun nggak vaksin. Kamu ke dokter Leo, kamu ke saya. Logika akal sehat yang harus saya lakukan kepada kamu. Saya kasih 3 pilihan coba. Saya tes antigen influenza dan PCR. Saya kasih kamu paracetamol. Saya bilang ibu kalau memberat pergi ke UGD. Atau saya kasih amoxicillin atau antibiotik meskipun saya nggak tahu ini virus atau bakteri. Saya kasih aja ya kalau bakteri kan bisa sembuh. Mana yang masuk akal dikerjakan? Jawabannya kan gampang sebenarnya. Anak SMA pun ya kalau nebak-nebak bisa. Nomor 1. Kita tes dulu ini benar influenza apa enggak. Dan memang ada alat tesnya. Dokter itu manusia biasa, matanya nggak punya ilmu lebih untuk melihat ini virus atau bakteri. Untuk melihat virus atau bakteri kita perlu periksa. Kita perlu periksa antibodi, kita perlu periksa antigen, kita perlu periksa PCR. Gak bisa hanya lihat tenggorok, oh ibu ini tenggoroknya radang, kayaknya infeksi virus. Itu pernyataan dukun berjas putih lulus kedokteran. Karena tindakannya sudah tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan nalar. Tanpa tes kita tidak bisa tahu ini influenza atau bukan dan alat tesnya ada. Ya. Jadi janganlah kayak orang gila gitu di zaman Covid. Kita lihat tenggorok pasien, orang sakit datang ke kita lihat tenggoroknya, oh virus ini. Ya itu antara nggak waras atau apa ya, nggak tahu karena bisa menyatakan sesuatu yang nggak bisa dilihat sama manusia.
Yang terakhir, influenza ini ada obatnya gitu. Jadi jangan digampangkan dan jangan juga bilang ini nggak ada obatnya. Nanti sembuh sendiri. Belum tentu sembuh sendiri. Sekarang ini kamu datang ke dokter Leo, gejalamu ringan. Saya bilang nanti sembuh sendiri terus kamu masuk UGD. Malpraktek medis nggak? Antivirus influenza itu banyak. Di Indonesia yang terkenal, yang beredar itu Favipiravir atau Avigan dan Oseltamivir atau Tamiflu. Itu yang banyak. Tapi kalau Anda ke negara lain, Anda punya Sanamivir, Peravivir, Baloxivir. Yang penting dari terapi influenza adalah dia harus diberikan 1-2 hari setelah gejala muncul. Itu titik paling efektif. Artinya apa? Artinya sangat salah kamu ke dokter disuruh periksa lagi 3 hari kalau kamu punya influenza. Obatnya udah kurang efektif. Kamu gejala saat itu, periksa saat itu. Kenapa? Karena obatnya efektif saat itu. Kalau ditunda, obatnya jadi nggak efektif. Inilah argumen bahwa menunda tes di kasus influenza itu malpraktik medis. Karena dia tahu, dokternya tahu bahwa obatnya itu hanya efektif di 1-2 hari pertama. Nah, kalau di daerah miskin ngelesnya adalah ya kan flu itu cuma flu biasa, nanti sembuh sendiri. Benar, nggak salah. Banyak kasus influenza itu sembuh sendiri. Tapi saya pribadi, saya nggak tahu dokter yang bilang sama Anda, tapi saya pribadi nggak akan tanda tangan di atas kertas bahwa kamu akan sembuh sendiri. Kenapa? Karena kalau komplikasi, sudah masuk paru virusnya, Anda sesak, terus masuk UGD atau apalagi sampai masuk ICU, dokter di rawat inap itu akan bilang bahwa ini infeksi paru karena virus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Benar banget, dokter rawatnya nggak salah. Memang nggak ada yang bisa dilakukan. Malpraktiknya terjadi di rawat jalan. Tes nggak dikerjakan, vaksin nggak diberikan, obat nggak diberikan di hari yang tepat. Pastilah dia akan jadi komplikasi. Dan ketika komplikasi itu terjadi, yang nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Semuanya udah terlambat. Ya. Dan jawaban bahwa influenza sembuh sendiri kok. Ya itu saya juga bisa pakai buat kasus yang lain. Saya bisa bilang aja contohnya demam berdarah. Demam berdarah kan sembuh sendiri. Ngapain kita periksa, ngapain kita cek? Ya nanti kalau sekarat kan ke UGD. Nggak, posisi moralnya kan sama. Ya realitanya ya biasa lah bos. Kalau nggak sekarat kan nggak di cover pemeriksaannya. Belum tentu juga di cover obatnya. Jadinya ya kita tunggu sekarat baru bisa kita rawat. Yang penting ya bisa diklaim. Ngapain rawat nggak bisa diklaim? Kan repot nanti. Jadi kesimpulannya ya, kalau ada Anda atau keluarga Anda yang dekat dan meninggal karena influenza, itu sangat amat mencurigakan kondisinya. Entah karena ini memang orangnya sial banget atau sakit banget, atau ada potensi malpraktik medis. Ya masa sih gitu loh. Sudah selengkap itu kita punya teknologi untuk mencegah influenza menjadi mematikan, tapi keluarga Anda itu masih tewas. Gejala awal yang ringan sangat sedikit gitu loh. Orang itu datang hari pertama batuk pilek, hari kedua sekarat masuk ICU. Itu kan jarang. Awalnya itu gejala selalu ringan. Tes itu hasilnya cepat. Obat itu bisa diminum, bisa dihirup, bisa disuntik. Jadi kalau Anda masih mati karena influenza itu konyol, Pak. Itu nggak masuk akal.